warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Febrianto Tulak, Tambuk A21 18 073. Pada kesempatan kali ini, saya memilih media pembelajaran 3 dimensi. Media pembelajaran 3 dimensi merupakan media yang dapat dilihat dari segala sisi dan memiliki dimensi panjang, tinggi, dan lebar. Salah satu contoh media pembelajaran 3 dimensi yang saya buat yaitu insektarium. Jadi di sini ada 2 insektarium, kupu-kupu dan belalang. Untuk identifikasi materi yang saya pilih yaitu ciri-ciri kelas insekta. Sedangkan untuk identifikasi sasaran, saya memilih sekolah menengah atas karena menyesuaikan dengan materi yang akan saya bawakan, yaitu materi ciri-ciri kelas insekta. Jadi menurut saya lebih baik medianya itu media 3 dimensi agar siswa dapat langsung mengidentifikasi bahan tanpa lagi berangan-angan. Selanjutnya alat dan bahan dalam pembuatan media seperti ini, media insektarium ini. Yang pertama, jaring. Jaring di sini berfungsi untuk menangkap spesimen. Yang kedua, toples sebagai wadah untuk diletakkannya spesimen yang ditangkap. Yang ketiga, jarum suntik. Jarum suntik yang kita gunakan itu jarum suntik yang kecil agar tidak merusak tubuh spesimen pada saat menyuntikkan. Fungsinya di sini untuk menyuntikkan alkohol ke dalam tubuh spesimen. Selanjutnya alkohol 70%. Di sini saya gunakan alkohol 70%. Fungsinya itu sebagai pengawet spesimen yang kita gunakan atau bahan yang kita gunakan. Selanjutnya styrofoam itu sebagai tempat nanti diletakkannya spesimen yang sudah kita suntikkan alkohol. Jadi di sini tempatnya kita untuk menata spesimen yang kita buat. Selanjutnya itu jarum pentul atau peneti. Contohnya itu seperti ini. Fungsinya itu untuk menata bentuk dari spesimen yang kita buat. Selanjutnya itu kapur ajaib. Fungsi dari kapur ajaib ini berfungsi untuk menjaga spesimen dari serangga-serangga kecil seperti semut pada saat proses pembuatan atau penjemuran. Selanjutnya itu bahan yang saya gunakan sini kupu-kupu dan belalang. Untuk cara pembuatan, langkah pertamanya itu apabila kita sudah mendapatkan spesimen, di sini kita menyuntikkan spesimen atau bahan yang kita mau gunakan dengan alkohol. Kita suntikkan alkohol ke dalam tubuh spesimen. Misalnya belalang, kita suntikkan pada bagian dada dan juga pada bagian perut. Kita suntikkan dan menunggu beberapa saat sampai spesimennya ini mati atau tidak bernyawa. Sama juga seperti kupu-kupu, disuntikkan pada bagian dada dan juga bagian perut. Suntikan alkohol. Selanjutnya itu apabila sudah mati, kemudian kita letakkan spesimen pada styrofoam dan merekatkan dengan ini. Direkatkan menggunakan pentul pada bagian tengah atau bagian dada
agar tertempel dengan erat. Begitu juga seperti kakinya. Di sini kita atur menggunakan jarum pentul atau peneti. Di sini saya menggunakan peneti karena keterbatasan jarum pentul. Begitu juga kakinya. Kita taruhkan jarum pentul agar rapi. Sama juga dengan kupu-kupu perlakuannya. Hanya saja untuk kupu-kupu kita harus hati-hati karena kupu-kupu itu sayapnya itu mudah robek. Jadi kita harus hati-hati. Di sini saya menggunakan plastik sebagai penyangga agar tidak robek. Jika sudah dibuatkan seperti ini, kemudian kita taruhkan kapur ajaib atau kapur barus untuk menghindari serangga-serangga kecil mendekati spesimen yang kita buat. Kemudian kita letakkan di bawah paparan, jangan di bawah sinar matahari langsung karena takutnya jika di bawah matahari langsung spesimen bisa rusak. Jadi kita butuh paparan sinar matahari yang cukup seperti di dalam rumah saja. Kemudian tunggu hingga sekitar 1 minggu. Sedangkan spesimen yang ada di depan saya ini atau insektarium di depan saya ini baru 2 hari pembuatannya. Selanjutnya itu alasan saya memilih media ini karena yang pertama, menurut saya media ini sangat menarik untuk dibuat. Yang kedua, karena penyampaiannya atau pembawaannya secara konkret atau secara nyata, jadi sangat menarik perhatian siswa tanpa perlu lagi banyak menjelaskan. Selanjutnya itu kelebihan dari media pembelajaran 3 dimensi, yaitu yang pertama menimbulkan ketertarikan siswa untuk berpikir. Yang kedua, siswa langsung dapat melihat objek secara langsung. Yang ketiga, memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Dan yang keempat, penyajiannya itu secara konkret atau penyajiannya itu secara nyata. Sedangkan kelemahan dari media pembelajaran 3 dimensi yang saya buat ini, yang pertama itu membutuhkan biaya seperti membeli alkohol, jarum suntik, kapur ajaib, jarum pentul. Di sini kita membutuhkan biaya. Selanjutnya itu membutuhkan perawatan yang khusus. Jadi sebenarnya untuk spesimen ini atau insektarium ini ketika sudah jadi, dia diletakkan pada tempat yang bagus atau dibuatkan seperti diletakkan dalam kaca agar perawatannya bagus dan tidak cepat rusak. Selanjutnya itu dalam pembuatan insektarium ini kita membutuhkan juga kreativitas karena nanti dibuatkan seperti tambahan-tambahan bingkai atau yang lainnya. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.